Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini ya berarti? Siap. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pada pembelajaran hari ini diberikan kelancaran sampai selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Ibu. Berarti nihil ya. Alhamdulillah. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang makanan Indonesia. Benar ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang makanan Indonesia, meliputi pengertian makanan Indonesia dan juga klasifikasi susunan makanan Indonesia. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau tanya nih, kira-kira di sini semuanya kalau makan itu setiap harinya yang harus ada atau makanan pokoknya itu apa sih? Nasi, benar sekali. Jadi makanan pokok masyarakat Indonesia itu adalah nasi. Namun selain itu terdapat juga beberapa bahan makanan pokok Indonesia yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Dan kalau kita makan itu kan nggak mungkin ya cuma nasi doang. Nah, biasanya untuk pelengkapnya ada apa aja sih? Ada lauk Lauk pauk, sayur. Ada apa lagi? Minuman ya, yang pasti minuman. Nah, oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang makanan Indonesia, tentang pengertian makanan Indonesia dan juga klasifikasi susunan makanan Indonesia. Nah, di sini saya akan menerangkan materinya, tolong disimak PPT-nya dengan baik ya. Yang pertama yaitu pengertian makanan Indonesia. Jadi, makanan Indonesia itu untuk susunannya terdiri dari 6. Yang pertama ada makanan pokok, yang kedua ada lauk pauk, yang ketiga ada sayur, yang keempat ada sedap-sedapan, yang kelima sambal, dan yang keenam adalah minuman. Jadi makanan Indonesia itu biasanya menggunakan pelengkap berupa sambal maupun kerupuk. Mungkin kalau yang suka pedas, pasti kalau makan tanpa sambal kan rasanya ada yang kurang ya, seperti itu. Nah, untuk makanan Indonesia sendiri itu berdasarkan penyajiannya itu dibagi 3, yaitu makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Kemudian makanan Indonesia itu menggunakan banyak bumbu dan juga rempah, sehingga dia rasanya itu kuat dan memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan masakan dari negara lain. Next. Selanjutnya yaitu klasifikasi makanan Indonesia. Jadi klasifikasi makanan Indonesia itu ada 6. Yang pertama itu ada makanan pokok. Jadi makanan pokok itu merupakan makanan utama yang disajikan dalam jumlah banyak. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu makanan pokoknya itu tadi sudah disebutkan ya, ada nasi. Namun selain nasi, ada yang tahu kira-kira makanan pokok selain nasi apa? Sagu, singkong, jagung. Selain itu juga ada pisang dan juga ubi. Nah, untuk bikinnya sendiri itu kalau dari beras kan sudah pasti nasi putih ya. Nah, kalau untuk dari jagung itu biasanya ada nasi ampok. Terus kalau dari singkong itu ada nasi tiwul. Terus kemudian kalau dari sagu itu biasanya ada papeda, benar sekali. Terus yang kedua yaitu ada lauk pauk. Jadi lauk pauk itu merupakan pelengkap nasi ya, yang berasal dari bahan hewani maupun nabati. Nah, untuk dari bahan hewani itu contohnya itu ada telur. Kalau untuk bahannya itu ada telur, unggas, daging, seperti itu. Nah, untuk contoh hidangannya sendiri atau olahannya mungkin ada yang bisa menyebutkan? Yang di belakang, silahkan. Telur, dari telur mungkin ada telur balado. Terus kalau dari unggas,
ada ayam bakar, ada ayam taliwang. Terus kalau dari daging, betul ya, betul sekali, dari daging itu ada contohnya rendang. Nah yang kedua itu ada dari bahan nabati. Bahan nabati ini contohnya itu ada kacang-kacangan, tempe, dan juga tahu. Nah untuk olahan atau hidungnya sendiri mungkin ada yang bisa bantu menyebutkan? Ada tempe goreng, ada tahu macem, dan masih banyak lagi ya, pasti semuanya juga sering makan. Nah yang selanjutnya itu yang ketiga ada sayur. Jadi sayur ini diklasifikasikan lagi menjadi tiga apa ya sebelumnya. Jadi untuk sayur sendiri itu biasanya bisa dikonsumsi atau dihidangkan tanpa nasi maupun menggunakan nasi, seperti itu ya. Untuk klasifikasinya yang pertama itu ada sayur berkuah banyak. Biasanya sayur berkuah banyak ini untuk proses memasaknya itu menggunakan jumlah air yang banyak. Jadi dia untuk hasil olahannya atau hasil hidangannya itu berkuah. Contohnya itu ada sayur lodeh, sayur sop, sayur asem, itu ya, dan masih banyak lagi. Nah yang kedua itu ada sayur berkuah sedikit. Sayur berkuah sedikit ini biasanya untuk proses pengolahannya itu dengan cara ditumis. Jadi ditumis itu kan biasanya dia tetap menggunakan yang namanya air ya, atau cairan. Dan untuk hasil olahnya sendiri itu juga tetap dia ada cairannya, namun tidak banyak. Untuk contohnya hidangnya sendiri itu ada tumis kangkung dan juga capcay. Nah yang terakhir itu ada sayur tanpa kuah. Sayur tanpa kuah ini biasanya dihidangkan atau disajikan tanpa proses pengolahan maupun diolah terlebih dahulu. Kalau diolah terlebih dahulu itu biasanya kayak yang sederhana saja seperti direbus. Kalau tidak diolah terlebih dahulu ya biasanya hanya dipotong-potong seperti itu. Nah untuk hidangannya itu biasanya disajikan dengan sambal. Kalau disajikan dengan sambal atau biasanya yang banyak kita temukan itu dengan sambal kacang. Contohnya itu ada gado-gado dan juga rujak sayur. Nah tadi sebutkan ada urap ya. Jadi urap itu biasanya dari sayuran yang dipotong-potong kemudian diberi kelapa yang sudah diparut kemudian diberi bumbu. Nah selanjutnya itu ada sambal. Jadi sambal ini merupakan pelengkap. Jadi harus dihidangkan dengan makanan lain. Gak bisa sambal dikonsumsi tanpa pelengkap lain. Jadi lebih tepatnya sambal ini merupakan pelengkap ketika kita mengkonsumsi makanan. Nah di Indonesia sendiri sambal itu diklasifikasikan menjadi dua. Pertama ada sambal matang, yang kedua ada sambal mentah. Mungkin yang di belakang bisa diberikan contoh sambal matang itu. Contohnya apa? Tuh sambal terasi, terus sambal tomat, sambal baja. Terus kalau sambal mentah ada yang bisa memberi contoh? Sambal mata, sambal dabu-dabu, benar ya? Jadi kalau biasanya orang Indonesia itu kalau yang suka sambal, kalau makan tanpa sambal itu kan rasanya kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi itu sambal itu sebagai pelengkap. Nah selanjutnya itu ada sedap-sedapan. Jadi sedap-sedapan ini merupakan makanan ringan atau camilan lah bahasanya. Dan biasanya itu dihidangkan bersama minuman. Untuk klasifikasinya itu ada 4. Yang pertama itu ada menurut bentuk itu ada kue kecil dan juga besar. Kalau yang kecil itu kan contohnya ada seperti klepon yang dimakan sekali suap. Yang besar itu contohnya ada serabi seperti itu dan nasi mati. Yang kedua itu menurut rasa ada manis dan juga gurih atau asin. Kalau gurih atau asin itu contohnya seperti kayak semacam gorengan atau lumpia, contoh makannya seperti itu ya. Yang ketiga ada menurut bahan itu ada dari beras, contohnya ada arep-arep, dari tepung beras contohnya ada nagasari, dari ketan itu contohnya ada lemper, dan dari tepung ketan itu contohnya ada klepon tadi. Nah yang terakhir itu menurut teknik
olah. Menurut teknik olah ini ada dikukus, direbus, digoreng, dan juga dipanggang. Di sini pasti semuanya sudah tahu ya contoh-contohnya apa saja. Baik, kalau sudah tahu kita lanjut yang terakhir, yaitu minuman. Benar sekali. Jadi minuman itu berguna untuk mencegah rasa haus dan juga menambah nilai gizi dalam tubuh manusia. Jadi dia itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita akan cairan. Terus untuk minuman sendiri itu diklasifikasikan menjadi dua, berisi dan juga tidak berisi. Untuk minuman panas dan juga dingin ya, jadi diklasifikasikannya itu jadi dua, yaitu minuman panas dan juga dingin. Kemudian dibagi lagi menjadi berisi dan tidak berisi. Adakah yang bisa memberikan contoh minuman panas tidak berisi itu apa? Bedang jahe, terus bedang secang. Ya, betul sekali ya. Terus selanjutnya ada minuman panas berisi. Contohnya yang bisa menyebutkan? Benar, bajigur, bedang ronde, angsle. Itu kan berguna untuk menghangatkan tubuh. Nah, selanjutnya yaitu minuman dingin tidak berisi. Adakah yang bisa menyebutkan? Es jeruk kunci, es beras kencur. Benar sekali ya. Dan yang terakhir yaitu minuman dingin berisi. Mungkin contohnya apa saja? Es pisang hijau. Benar, es pisang hijau. Terus dawet. Yang di belakang? Selendang mayang. Selendang mayang. Benar sekali ya. Baik, itu tadi merupakan materi tentang makanan Indonesia. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada yang ditanyakan ya, berarti sudah paham semua. Saya anggap paham semua. Selanjutnya di sini saya akan kasih lembar soal. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Silakan dibagi menjadi 10 kelompok dengan masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 anak. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya ya. Kalau sudah nanti bisa dikumpulkan. 5 menit waktunya cukup ya. Baik, yang sudah bisa dikumpulkan ke depan. Oke, sudah semua ya. Baik, selanjutnya mari kita bahas tentang soal yang tadi saya berikan. Soal yang pertama yaitu apa saja makanan pokok masyarakat Indonesia selain nasi? Jagung, singkong, ubi, sagu, ada juga pisang ya. Terus yang kedua yaitu sebutkan susunan dari makanan Indonesia. Yang pertama ada makanan pokok. Yang kedua ada lauk pauk. Yang ketiga ada sayur, sedap-sedapan, sambal, dan juga minuman. Oke, benar sekali ya. Di sini sepertinya rata-rata jawabannya sudah benar, berarti sudah mengerti semua. Nah, untuk selanjutnya saya akan kasih soal di papan tulis. Nanti silakan untuk dikerjakan maju ya, maju satu-satu secara individu. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi soalnya yaitu sebutkan hidangan sayuran atau sayur yang berkuah banyak. Nah, nanti silakan untuk satu persatu maju mengisi poin-poin yang ada di sini. Untuk urutannya bebas atau mungkin sukarela mau maju, silakan bisa dulu untuk maju ya, kerjakan. Silakan, ayo maju satu persatu di sini secara bergantian. Oke, terima kasih. Selanjutnya, silakan saya Bu.
Oke, sudah selesai ya. Terima kasih karena sudah mau maju satu-satu. Oke, kita akan bahas hidangan sayur berkuah banyak. Pertama sayur lodeh. Benar apa salah? Benar ya. Jadi sayur lodeh itu diolah dengan menggunakan cairan dengan jumlah yang benar. Terus yang kedua ada sayur sop. Benar apa salah? Benar. Oke, jadi jawabannya sudah benar semua ya. Jadi saya anggap semua sudah benar. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, sebelum kita akhiri, mungkin di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, mungkin ada materi yang kurang jelas. Sudah jelas semua ya. Apabila sudah jelas, mungkin di sini kita akan menyimpulkan sedikit. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang makanan Indonesia, mulai dari pengertian dan juga klasifikasi dari makanan Indonesia. Jadi makanan Indonesia itu terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sedap-sedapan, sayur, sambal, dan juga minuman. Nah, jadi karena hari ini pertemuannya sudah selesai, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempraktekkan makanan susunan Indonesia yang lengkap, mulai dari makanan pokok dilengkapi dengan lauk pauknya. Untuk pembagian kelompoknya bisa seperti tadi ketika menjawab soal, maupun bisa dibagi lagi. Untuk info lebih lanjutnya akan saya infokan di grup. Nah, apabila sudah tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk belajar lebih giat lagi ya untuk praktek berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. siang. Selamat siang.